Ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari yang berbahagia ini, di hari-hari yang mulia, di 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, ditambah lagi iman di dalam hati kita, sehingga itulah yang mendorong kita untuk senantiasa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita memulai kajian kita, ya, kami kembali mengingatkan tentang keutamaan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali yang dikerjakan pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Sampai jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Sampai jihad fi sabilillah, amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal, sampai mengalahkan atau lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi kepada keluarganya. Artinya dia keluar berperang kemudian mati syahid, itu saja amalan yang lebih afdal dibandingkan amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Ya, maka kami kembali mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada ikhwas sekalian, mari perbanyak kebaikan di hari-hari yang mulia ini. Kesempatan yang hanya terulang sekali dalam setahun. Bahkan ulama kita mengatakan, "Inna a'zama ayyamid dunya." Hari-hari yang paling agung, hari-hari dunia yang paling agung adalah 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah, di antara 365 hari jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan kita menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, dan jangan kita meremehkan dosa sekecil apapun, karena semuanya dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia ini. Dan jika kita ingin menghidupkan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini dengan hati kita ingin merasakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan hati kita dalam suasana hati yang hidup, hati yang betul-betul merasakan ketenangan, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan merasakan dahsyatnya 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini, kata para ulama kita, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berzikir. Ibadah yang paling ringan namun sangat besar balasan dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara zikir yang paling afdal untuk kita perbanyak adalah kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan di antara zikir yang paling afdal untuk kita ucapkan di hari-hari yang mulia ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah kita hafal semua pasti ya. Ya, maka ini yang perlu kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan harta, tapi cukup dengan menggerakkan lisan kita saja. Kita sambil bekerja, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibu-ibu di rumah kalau sedang masak, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, wallahil hamd. Ya, kita yang di sekolah, kita yang mengajar, ketika ada waktu-waktu jeda, waktu-waktu istirahat, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, wallahil hamd. Bahkan di Saudi, ikhwas sekalian, mungkin sudah kita lihat semua videonya, sengaja ada polisi-polisi itu, ya, dinamakan polisi amar ma'ruf nahi mungkar.
Sengaja kalau di jalan-jalan itu sengaja pakai speaker takbiran, padahal belum malam lebaran. Karena ini sunnah yang mungkin dilupakan, bahkan sebagian masyarakat mungkin belum tahu tentang keutamaan bertakbir di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah, dan bukan dimulai pada malam lebaran dan 3 hari setelahnya, bukan hanya itu, tapi sejak masuk 1 Dzulhijjah kita memperbanyak. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ini jamaah sekalian. Ya, ditambah ibadah-ibadah yang lain, berpuasa tentunya, dan tidak lupa puasa hari Arafah yang menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, yang tepatnya jatuh pada hari Senin. Kita jangan sampai terlewatkan amalan-amalan yang luar biasa ini, yang tidak terulang dan belum tentu kita dapatkan di tahun-tahun yang akan datang. Maka seorang mukmin yang cerdas, yang ingin mendapatkan untung yang banyak, keuntungan yang banyak, tentunya dia mempergunakan musim-musim ketaatan ini dalam kebaikan apa saja yang bisa dia lakukan untuk dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.